Wanita parubaya itu berdiri di sana lagi. Namanya Bu Erika. Orang sekitar memanggilnya orang gila. Karena kebiasaannya yang selalu berdiri di depan kantor percetakan yang cukup besar setiap pukul 9.00 WITA sampai 17.00 WITA. Dia tidak mau beranjak dari tempat itu sebelum petang. Diajak bicara pun tidak bisa. Aku pernah sekali berbicara dengannya saat membantu adikku yang saat itu adalah anggota komunitas kepedulian. Aku menawarkan nasi bungkus dan tas kain berisi sembako. Entah apa yang ada di pikirannya, ia menepis keras tanganku, sehingga nasi dan sembako yang kubawa terjatuh. Dia kenapa sih? Batinku kesal. Sambil menggerutu, aku pun mengumpulkan lagi barang-barang yang terjatuh. Kesan pertamaku terhadapnya kurang baik. Aku mulai mengerti kenapa orang-orang tidak menyukainya. Hari ini ia terlihat lebih pucat dari biasanya. Kakinya gemeteran, keringat dingin membasahinya, ia tampak sudah tidak kuat berdiri. Aku berinisiatif untuk menyodorkan air mineral padanya. Silahkan. Tanpa basa-basi, ia menerimanya dan langsung menenggak air itu dengan cepat. Pelan-pelan, Bu. Ia minum terlalu terburu-buru. Aku khawatir wanita itu akan tersedak. Angga, ia bergumam. Untuk pertama kalinya aku mendengarnya berbicara. Angga siapa, Bu? Tanyaku. Angga, anakku. Dia masih belum keluar dari kantor. Sekarang kan sudah waktunya pulang. Wanita itu menoleh ke sana kemari. Ia tampak kebingungan. Bu, seorang remaja yang berseragam putih abu-abu berlari mendekati kami. Ayo pulang, Kak Angga sekarang gak kerja. Ngapain ditungguin? Remaja itu menggenggam kedua tangan wanita itu sambil berjongkok di depannya. Jadi, Angga ada di rumah? Balas ibunya girang. Iya, sekarang ayo pulang. Oh iya, makasih Kak sudah nemenin ibu, sambungnya. Iya gak apa-apa, balasku sambil tersenyum. Remaja itu pamit pulang sambil menggandeng tangan ibunya. Untunglah ada yang menjemputnya. Keesokan harinya sepulang kerja aku melewati tempat itu. Namun Bu Erika tidak ada. Mungkin sudah dijemput anaknya, pikirku. Hari demi hari, Bu Erika tidak pernah terlihat lagi. Bahkan setelah kurang lebih setahun sejak terakhir kali aku bertemu dengannya, aku masih terus memikirkannya. Aku berharap ia baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Halo, nama saya Gandhi. Mulai sekarang saya bekerja sebagai kasir di sini. Mohon bimbingannya, Kak. Seorang laki-laki menghampiriku, lalu kembali ke meja kasirnya. Sepertinya dia karyawan baru dan aku seperti pernah melihatnya. Ah, iya, dia anak Bu Erika yang saat itu menjemputnya. Kamu anaknya Bu Erika kan? Tanya aku memastikan. Iya kakak. Kakak yang pas itu nemenin ibu ya? Jawabnya sambil mengingat-ingat. Iya, gimana kabar ibumu? Sehat? Ibu udah gak ada. Di hari kakak nemenin ibu, saat perjalanan pulang, tiba-tiba ibu pingsan. Dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya ibu sudah berpulang. Aku turut berduka. Aku sangat terkejut mendengar kepergiannya. Ternyata setelah pertemuan terakhir dan pertama kalinya kami berbicara, adalah kali terakhirnya ia berdiri di depan gedung itu. Gandhi menceritakan tentang kakaknya yang bernama Angga, seseorang yang ditunggu oleh Bu Erika selama berbulan-bulan. Angga adalah seorang karyawan perusahaan yang bekerja di gedung perkantoran di mana Bu Erika selalu menunggunya. Angga seseorang yang periang, baik, dan sangat menyayangi keluarganya, terutama ibunya. Sambil tertawa, Gandhi mengatakan, kakak tahu, Kak Angga itu sifatnya anak mami. Aku pun ikut tertawa. Karena sifat manjanya dan selalu menempel pada ibunya, katanya. Raut wajah Gandhi tiba-tiba berubah suram saat hendak menceritakan kejadian yang merenggut nyawa kakaknya. Sekitar 2 tahun yang lalu, seperti biasa Angga pulang dengan menaiki bus yang selalu ia tumpangi setiap pulang dari kantor. Namun naas,
Bus yang ia tumpangi mendadak ditabrak oleh sebuah truk pembawa pasir dari arah berlawanan. Belakangan diketahui penyebab terjadinya kecelakaan maut itu karena supir truk itu mengantuk dan tanpa sengaja menambah laju truknya sehingga sulit untuk dikendalikan. Sekitar 9 orang tewas serta 8 orang luka-luka. Angga termasuk korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut yang mengerikan tersebut. Bu Erika yang mendengar itu merasa hancur di hatinya dan semakin pedih ia rasa. Untuk mengobati rasa pedih itu, ia berpikir bahwa anaknya belum meninggal dan Angga masih bekerja di kantor. Menunggu lalu menunggu. Bu Erika semakin tidak tahan menunggu kepulangan anaknya di rumah. Ia berinisiatif mencari Angga di kantor tempatnya dulu bekerja. Orang-orang yang bekerja di kantor ia tanyai satu persatu. Semua mengatakan hal yang sama, bahwa Angga sudah meninggal. Ketika dijawab seperti itu, Bu Erika mengamuk kepada semua orang yang ada di kantor tersebut. Sejak saat itu, Bu Erika dicap sebagai orang gila dan selalu diusir ketika ia memasuki kantor. Ia sangat keras kepala, berkali-kali diusir, beberapa saat kemudian kembali lagi. Keluarganya sempat mengajak Bu Erika ke psikiater, orang pintar, bahkan pernah dipasung. Akan tetapi tidak sesuai harapan, malah keadaan mental dan fisiknya semakin memburuk sehingga keluarganya semakin tak tega memasungnya. Gandhi mengatakan bahwa ia dan keluarganya sangat menyesal sudah menipu Ibu Erika yang mengatakan bahwa Angga masih hidup. Itu yang membuatnya semakin tenggelam dalam pikirannya dan dalam kebohongan. Aku mendengarkan ceritanya tanpa memotong sama sekali. Aku terdiam dan tak tahu harus bagaimana. Aku menyesal sudah berburuk sangka pada wanita parubaya yang hanya memiliki satu keinginan, yaitu melihat anaknya pulang. Aku berharap ia tenang di alam sana, bertemu lagi dengan anaknya dan tidak merasakan penderitaan lagi, tenang di alam sana dan dalam damai.